Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Ralabataka, ralabataka, ralabaralaba, ralabaralaba. Di pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Meneguhkan kami hari demi hari, langkah demi langkah ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini untuk kembali diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dan dipersiapkan menjadi mempelai yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kiranya Allah damai sejahtera senantiasa memelihara kami di dalam Kristus Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh, ralapataka, ralapataka. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kami perkasa. Ralabataka, ralabaka, ralabaralaba, ralabaralaba. Ya Yesus, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah damai sejahtera, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Ya Allah kami, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup dan tak bercacat di hadapan
angkat tanganmu, katakan Hosana. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tetapi firman-Nya
Mari pagi hari ini sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala Raya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Dalam sesi yang terakhir ini kami berdoa biar kiranya Engkau terus mengurapi setiap daripada kami. Pagi hari ini urapi telinga kami supaya kami dapat mendengar suara-Mu. Urapi hati kami agar kami boleh mengerti firman. Hamba-Mu berdoa ketika firman disampaikan, biarlah kiranya kami dapat dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Hamba-Mu berdoa, sucikan, kuduskan hamba-Mu, urapi, berikan kepekaan, hikmat, urapan yang baru, agar pagi hari ini aku dapat menyampaikan bagian terakhir daripada seri akhir zaman ini. Berdoa Tuhan, aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara penuh dengan sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, haleluya. Saudara, sekali lagi mungkin hari ini kalau misalnya nanti ada waktu, silakan saudara tuliskan pertanyaan saudara di chat roomnya saudara, supaya nanti bisa kita jawab bersama-sama. Jadi sementara firman disampaikan, sementara nanti materi disampaikan. Kalau nanti ada yang mau bertanya, ya mungkin kemarin kelupaan karena kemarin ketika ini pertanyaannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata kemarin lupa dan masih ada yang perlu ditanyakan gitu ya, saudara bisa tuliskan di chat kolom chat yang ada ya. Nah, pagi hari ini saudara kita akan membahas bagian terakhir dari apa yang kita bahas, yaitu tentang akhir zaman, saudara. Nah, bagian terakhir ini saya beri judul, sebentar saya akan coba share di layar. Bagian terakhir ini saya beri judul All Things New, ya. Segala sesuatunya akan dibuat menjadi baru oleh Tuhan di bagian terakhir daripada skenario akhir zamannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum nanti kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail,
di bagian terakhir daripada skenario akhir zaman itu dibagi menjadi 3 bagian yang besar, saudara ya. Apa saja 3 bagian besar di dalam skenario akhir zaman, ya, skenario terakhir akhir zaman 3 skenario terakhir bagian besarnya adalah yang pertama itu iblis akan dilepaskan kembali di akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Ya. Setelah kerajaan 1000 tahun lewat, maka iblis akan dilepaskan dan kemudian akan terjadi perang Gog dan Magog. Lalu kemudian di bagian kedua daripada skenario terakhir di akhir zaman adalah penghakiman terakhir. Ya. Langit dan bumi akan lenyap. Lalu kemudian skenario yang ketiga adalah bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Ya, dalam kitab Wahyu ditulis langit dan bumi menjadi baru dan kemudian ada Yerusalem baru. Nah, kita akan membahas 3 skenario ini ya di bagian terakhir daripada sesi ini. Dan kita akan memulai dari yang bagian yang pertama yaitu iblis dilepas dan kemudian kita akan lanjut seterusnya. Nah, bagian pertama dari 3 skenario itu adalah iblis akan dilepas dari penjaranya, saudara, dan kemudian dunia akan masuk ke dalam perang yang disebut sebagai perang Gog dan Magog. Di dalam kitab Wahyu 20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya. Ya, ingat kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia bersama dengan pasukannya untuk memerangi antikristus dan juga nabi palsu di akhir daripada masa kesukaran yang besar, maka pada waktu itu antikris dan nabi palsu dikalahkan, saudara, dan kemudian mereka dilemparkan ke Gehenna. Ya, dimasukkan ke Gehenna. Sementara setelah itu pasukan daripada antikristus itu, sekutunya dikalahkan, mereka semua mati, dan kemudian Yohanes melihat ada malaikat turun dari surga membawa rantai besar dan kemudian mengikat iblis, dan iblis kemudian dilemparkan bukan ke Gehenna tetapi dilemparkan ke Abisos. Ya, yaitu ke jurang yang sangat dalam yang tidak ada dasarnya. Maka iblis pada waktu itu akan dipenjara di situ selama 1000 tahun, dan selama 1000 tahun itu Tuhan Yesus akan memerintah di atas bumi bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Nah, di bumi nanti tetap akan ada manusia, tetap akan ada pekerjaan, tetap ada bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus yang akan memerintah di sana bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Lalu kemudian di akhir daripada 1000 tahun itu dikatakan di sini, setelah 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari Abisos. Maka ketika iblis dilepaskan, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya, jadi iblis akan menghasut raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia di akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian setelah dia berhasil mengumpulkan kekuatan, maka dia akan berperang. Jumlah pasukannya itu dikatakan sangat amat banyak, seperti pasir yang ada di laut. Maka dikatakan di ayat yang 9, naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus, dikatakan. Ya, kalau dikatakan perkemahan tentara orang-orang kudus, berarti bisa saja ini berbicara tentang orang-orang kudus yang pada waktu itu memerintah bersama dengan Yesus. Bisa saja berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, yang imannya tidak goyah, yang tidak mau dihasut bersama dengan iblis, saudara. Dan bisa saja ini berbicara tentang orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Ya, jadi pengertian atau penafsirannya bisa bermacam-macam. Tetapi dikatakan di sana, mereka bukan hanya mengepung perkemahan tentara orang kudus, tetapi juga dikatakan bahwa mereka mengepung kota yang dikasih itu. Jadi kota yang dikasih ini berbicara tentang Yerusalem. Jadi pada waktu itu segala bangsa akan dikumpulkan oleh iblis dan mereka akan menyerang ke Yerusalem.
Tetapi dari langit tiba-tiba akan turunlah api yang menghanguskan. Jadi tiba-tiba secara supranatural, saudara, api akan turun dari langit dan menghanguskan pasukan daripada iblis ini. Ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu Gehenna, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, neraka. Dan mereka disiksa siang, malam, sampai selama-lamanya. Ini adalah skenario pertama, saudara. Ini yang sering kali kita sebut sebagai skenario perang Gog dan Magog. Jadi kita harus mengerti, kemarin kita membahas satu perang yang berbeda yang namanya perang Harmagedon. Itu adalah antikris, nabi palsu melawan Tuhan Yesus. Tapi kali ini yang memimpin adalah iblis di Gog dan Magog. Iblis akan menghasut banyak bangsa-bangsa, mereka akan berkumpul dan berperang menyerang Yerusalem. Tetapi kemudian secara mujizat api turun dari langit dan menghabisi pasukan iblis, dan iblis sendiri akhirnya dilemparkan ke dalam neraka dan disiksa untuk selama-lamanya. Itu adalah skenario yang pertama. Jadi terjadi kemenangan atas Yerusalem. Terjadi kemenangan atas orang-orang kudus. Lalu apa yang terjadi setelah perang Gog dan Magog? Yohanes menuliskan kalimat ini. Skenario yang kedua setelah perang Gog dan Magog adalah dikatakan akan ada langit dan bumi yang lama akan lenyap dan akan ada langit dan bumi yang baru. Ya. Pada waktu itu langit dan bumi yang lama akan lenyap dan tahta penghakiman terakhir itu akan keluar dan akan berlangsung, saudara. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu 20 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dia itu adalah Allah. Ya. Dia duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi setelah iblis dilemparkan ke neraka, maka tampaklah tahta putih yang besar, yaitu tahta penghakiman Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan, langit dan bumi itu akan lenyap, saudara. Tidak ada lagi. Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai kiamat. Bumi udah nggak ada lagi, hilang. Ya, kalau yang kita sering dengar adalah bumi hancur, entah itu meledak berkeping-keping, entah itu tiba-tiba binasa, entah apa. Tetapi yang Alkitab katakan tidak dikatakan bahwa bumi akan meledak berkeping-keping, tetapi dikatakan di sini bahwa bumi dan langit akan lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta putih yang besar itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya. Jadi ada dua kelompok di sini. Ada satu kelompok di mana kitab-kitab akan dibukakan, banyak kitab dibukakan, dan di satu sisi ada sebuah kitab, hanya satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan Yohanes melihat di depan tahta putih itu ada banyak orang mati, yang dari anak-anak kecil sampai orang-orang besar semua berdiri di situ. Dan orang-orang mati dikatakan di kalimat berikutnya, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap mereka akan dihakimi, perbuatan mereka akan dihakimi berdasarkan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab yang ada itu.
Saya percaya saudara bahwa kalimat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang bukan Kristen atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menganut agama lain, kepercayaan lain. Mereka juga akan menghadap kepada tahta putih penghakiman terakhir itu. Dan karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang adil, Tuhan Allah yang tidak berlaku curang, saudara. Maka orang-orang ini tidak akan diadili berdasarkan kitab Taurat atau berdasarkan Injil atau firman Tuhan, karena mereka menganut kepercayaan yang berbeda. Mereka akan dihakimi sesuai dengan kitab-kitab yang mereka percayai masing-masing. Jadi kalau agamanya A, mereka akan dihakimi dengan agama A, dengan kitab agama A. Agamanya B, mereka akan dihakimi dengan kitab-kitab agama itu. Sebab di akhir zaman nanti, kitab-kitab itu semua akan dibuka. Dan mereka akan diadili dan dihakimi sesuai dengan kitab-kitab mereka. Lalu kemudian mungkin ada orang yang bertanya begini, Pak, berarti agama lain bisa dong kalau misalnya ternyata perbuatan mereka itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab itu, maka mereka bisa masuk surga dong. Bukan cuma orang Kristen aja dong. Saudara, Alkitab mengatakan begini, bahwa setiap manusia itu sudah jatuh dan dikuasai oleh dosa. Manusia dikuasai oleh dosa dan sudah berdosa dari sejak dilahirkan. Bukan ketika dia sadar dan mengerti arti konsep dosa. Saudara dan saya sudah mulai berdosa ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Saat itu kita sudah mulai egois. Kalau lapar kita nangis, saudara, kita teriak-teriak. Kita nyusahin orang tua kita dari kecil. Orang tua kita malam-malam mesti bangun, mesti nepok-nepok kita, ganti popok, dan lain sebagainya. Dari kecil tidak ada yang mengajari seorang anak untuk egois, untuk mau menang sendiri. Tetapi ketika kita bertumbuh, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita udah mengerti apa artinya ngiri. Betul atau enggak? Saudara yang sudah punya cucu, saudara lihat cucu saudara. Saudara yang punya anak, saudara perhatikan anak saudara. Kecil-kecil udah ngerti soal iri. Disuruh bagi makanan aja nggak mau. Maunya untuk diri dia sendiri. Bagi kita itu lucu. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, sebetulnya itu adalah manifestasi dari dosa yang menguasai manusia sebetulnya. Udah mau menang sendiri. Nggak mau ngalah, nggak mau berbagi, egois, itu semua adalah dosa. Jadi manusia memang sudah dikuasai oleh dosa dan sudah berbuat dosa, berdosa dari sejak kecil. Bukan hanya ketika kita mengerti tentang konsep dosa, bukan. Tapi dari kecil kita sudah dikuasai dosa. Nah, kembali ke tadi. Kalau agama lain, ya, agama lain ada orang-orang yang mungkin Pak, mereka mendedikasikan dirinya loh Pak, sampai mengucilkan dirinya, bertapa, lalu kemudian tinggal di tempat-tempat yang mengasingkan dirinya, nggak mau berhubungan dengan dunia. Mereka melakukan dermawan, mereka melakukan kebaikan ini. Betul. Tetapi dari umur berapa mereka mulai melakukan itu? Mungkin ketika mereka mendapatkan pewahyuan atau sadar akan dosa, mereka mulai melakukan itu. Bilanglah ketika mereka tentang satu aliran agama atau dari sebuah kitab, lalu mereka mendapatkan pencerahan, lalu mereka berubah, hidup sungguh-sungguh, lebih baik bahkan daripada orang-orang Kristen mungkin. Mereka memisahkan diri, mereka melakukan dermawan, mereka nggak pernah berbuat jahat dan lain sebagainya. Mereka berpuasa seumur hidup mereka. Dari umur 15 sampai dia mati, mungkinlah kita anggap saja bahwa dia sudah hidup dengan benar sesuai dengan kitab yang dia percayai. Tetapi permasalahannya dari umur 0 sampai umur 15,
Sebelum dia sadar, sebelum ada pencerahan, dia masih hidup di dalam keegoisannya, di dalam keiri hatiannya, di dalam kebenciannya. 15 tahun masih dikuasai itu. Dan rekaman akan dosa manusia itu tidak bisa dihilangkan oleh apapun, saudara. Rekaman itu tercatat di surga. Rekaman itu hanya bisa dihilangkan dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Karena kita perjanjian lama mengajarkan dosa manusia itu tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan melakukan korban, menyembelih kambing atau menyembelih domba, sapi sebagai korban persembahan kepada Tuhan untuk darahnya menyucikan orang tersebut. Tapi kan nggak mungkin dosa manusia masa dibayar dengan kambing, kan nggak mungkin. Hutang darah ya harus dibayar dengan darah. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tulang ganti tulang. Itu kan Alkitab katakan. Masa kalau manusia dosa, mata manusia yang berdosa, mata kambing atau mata domba yang dicongkel atau dikorbankan, kan nggak mungkin. Nilai kemuliaan manusia dengan nilai kemuliaan hewan itu berbeda. Makanya nggak bisa. Yesus Kristus harus turun dari surga menjelma menjadi manusia untuk berkorban bagi saudara dan saya supaya yang hilang itu dikembalikan lagi oleh manusia yang penuh dengan kemuliaan. Nggak bisa kemuliaan manusia yang sudah hilang digantikan dengan kemuliaan hewan. Nggak bisa. Kemuliaan manusia yang telah hilang oleh Adam dan Hawa itu harus dikembalikan dengan kemuliaan manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa manusia dari sejak dilahirkan sampai nanti mati. Nah, kalau orang yang kembali kepada contoh tadi, orang yang percaya kepada kepercayaan lain. Oke, bilanglah dari umur 15 sampai dia meninggal, dia hidup benar sesuai dengan kitabnya. Tetapi dari umur 0 sampai umur 15, catatan dosanya itu nggak bisa dihapus, saudara. Dan itu pun harus tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sistemnya tidak bisa, saudara. Kita berbuat baik untuk ngebayar apa yang dulu kita pernah buat jahat. Nggak bisa. Bukan begitu sistemnya. Ya, bukan seperti cicilan di bank, kita bisa bayar kalau ada duit lebih, kita bayar lebih untuk utang kita yang dulu. Nggak bisa. Nggak begitu caranya. Jadi hutang-hutang kita, dosa-dosa kita yang lama itu hanya bisa dihapus. Bukan dengan perbuatan kita. Tetapi dihapus dengan darah anak domba. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, meskipun dia banyak berbuat kebaikan, oke, dari umur ketika dia mulai banyak berbuat kebaikan, bilanglah itu okelah, sudah. Tetapi sebelum itu, dosanya masih tercatat dan tidak terhapus. Ini yang akan menjadi masalah besar. Itu sebabnya kita kembali ke ayat yang tadi. Dikatakan ayat yang ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, jadi semua orang yang mati, baik itu mati di darat maupun mati di laut, mati di udara, semuanya itu akan dikeluarkan dan kemudian berdiri di depan tahta penghakiman terakhir. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api namanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kalau orang sudah berbuat baik sebanyak apapun, tapi kalau namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena dosanya masih tercatat, karena dia tidak mengenal Yesus Kristus, tidak mau mengenal Yesus Tuhan, dan tidak darah Yesus tidak bisa membersihkan dia.
dosa-dosa yang lama. Itu sebabnya maka penghakiman ini terjadi. Itu adalah skenario yang kedua. Ya. Nah, ada perbedaan, saudara, ya, antara orang-orang yang percaya di dalam Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Maaf. Stop ini. Dan saya mute dulu karena tadi ada suara yang masuk. Ada perbedaan antara orang-orang yang di dalam Tuhan dan orang-orang yang di luar Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya menjaga kekudusan, hidupnya benar-benar percaya, menjaga imannya dengan teguh, maka kita akan mati hanya satu kali. Ya. Tetapi kita akan hidup dua kali. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang murtad, orang-orang yang kehidupannya jahat, saudara, maka mereka akan mengalami mati dua kali, tapi hidupnya sekali. Apa artinya? Hidup itu ketika kita dilahirkan itu hidup. Tetapi kan setelah itu kemudian kita akan mengalami kematian. Nah, ketika nanti tahta putih itu penghakiman itu terjadi, mereka akan dibangkitkan lalu dihakimi. Dan kalau nama mereka tidak ada di dalam kitab kehidupan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya mereka mengalami mati yang kedua. Jadi orang yang percaya itu matinya sekali tapi hidupnya dua kali. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu matinya dua kali, hidupnya sekali. Saudara, kita akan melihat skenario terakhir. Ya. Karena tadi dikatakan bahwa skenario yang kedua adalah skenario tentang tahta pengadilan terakhir. Ya. Oh ya, ada satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan kepada saudara sebelum saya lupa. Tahta pengadilan terakhir atau tahta putih yang besar ini itu berbeda dengan apa yang disebut oleh Rasul Paulus dengan sebutan tahta pengadilan Kristus. Ya, ini ada dua tahta pengadilan. Ya, dua tahta pengadilan yang berbeda. Yang satu disebut sebagai tahta pengadilan Kristus, atau dalam bahasa aslinya disebut bema. Yang kedua itu adalah tahta pengadilan terakhir, yaitu tahta putih yang besar yang barusan kita bahas. Tahta pengadilan terakhir itu terjadinya di akhir, ketika langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Tetapi tahta pengadilan Kristus itu terjadi ketika kita di rapture naik ke atas surga. Ya, ketika orang-orang percaya yang sudah mati itu dibangkitkan, orang-orang percaya yang masih hidup tubuhnya diubahkan dalam tubuh kemuliaan, lalu kemudian kita terangkat naik di sorga ke awan-awan, lalu kemudian kita masuk ke sorga bersama dengan Tuhan. Saat itu yang terjadi adalah tahta pengadilan Kristus di sorga. Sementara di bumi terjadi kekacauan, ya, masa kesukaran besar, kekacauan dan lain sebagainya. Kita di surga, kita akan masuk dalam tahta pengadilan Kristus. Nah, apa itu tahta pengadilan Kristus? Saudara, tahta pengadilan Kristus bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Bukan. Tahta pengadilan Kristus adalah pengadilan untuk memberikan upah kepada saudara dan saya. Mari kita lihat ayatnya. Tahta pengadilan Kristus atau bema adalah tempat di mana semua orang-orang kudus yang terangkat saat rapture akan diadili untuk diberikan upah sesuai dengan apa yang mereka telah bangun atau mereka telah buat selama hidup mereka. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 sampai 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya.
Di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, ayat ini, apa yang tadi kita baca ini menyebabkan banyak tafsiran, saudara, ya. Dan timbulnya satu tafsiran, kalau ternyata dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh Tuhan, seperti diuji dengan api. Dan kalau pekerjaan yang dibangun itu tahan uji, maka dia mendapat upah. Tetapi ia akan menderita kerugian tetapi tetap selamat. Nah, ini berarti ada satu konsep pemikiran bahwa apa yang kita bangun di dalam hidup ini dan apa yang akan dikerjakan di dalam hidup ini di dalam Kristus, ya, sebagai orang percaya, itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat dan segala sesuatu yang kita lakukan di atas fondasi Yesus Kristus, maka segala sesuatunya itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau apa yang kita lakukan itu adalah baik, kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, maka nanti di dalam pengadilan, tahta pengadilan Kristus, kita akan diberi upah. Tetapi kalau ternyata nanti di tahta pengadilan Kristus dilihat bahwa ternyata, aduh, kamu sih tetap membangun di atas fondasi yang benar. Hidup kamu sih benar di atas Kristus, tetapi bangunan yang kamu bangun kebanyakan itu dari rumput jerami, dari kayu, dari hal-hal yang rapuh. Percaya sih percaya dengan Yesus. Nggak pernah murtad. Tetapi hidupnya dibangun dengan menggunakan jerami. Nah, hal-hal ini yang nanti akan diuji dan akhirnya dikatakan ketika pekerjaannya itu diuji, kalau terbakar habis, dia akan mengalami kerugian tetapi dia sendiri akan tetap selamat. Bukan artinya dia akan binasa. Dia akan tetap selamat. Nah, lalu mungkin kita akan bertanya, Pak, kalau begitu, kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga dong. Kalau konsepnya seperti itu. Karena Rasul Paulus sudah katakan bahwa setiap orang percaya itu sudah ada fondasi Kristus di dalamnya. Dan apapun yang kita kerjakan di dalam hidup ini, setelah kita mengenal Yesus, maka kita membangun sesuatu di atas fondasi itu. Apakah yang dibangun itu benar, dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, maka kita akan mendapat upah. Tetapi kalau kita membangun di atasnya itu bukan dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang mulia, maka kita akan mengalami kerugian, hangus, terbakar, tetapi kita akan diselamatkan. Berarti walaupun kita rugi, kita tetap dong diselamatkan. Karena menurut saya, kita perlu memperhatikan ayat yang tadi. Ada sesuatu yang penting dalam kalimat ini yang
saudara dan saya perlu perhatikan. Di sini dikatakan begini. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan kalimat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar fondasi Yesus Kristus itu penting bagi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah setelah saudara dan saya kenal Yesus, apakah setelah saudara dan saya dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, kita tetap membangun hidup kita di atas dasar Yesus Kristus? Atau jangan-jangan kita membangun hidup kita di atas dasar yang lain. Meskipun saudara dan saya sudah tahu Yesus. Meskipun kita sudah dibaptis. Meskipun kita sudah melayani. Meskipun sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi jangan-jangan kita membangun hidup kita di atas dasar fondasi yang berbeda. Hidup kita masih nipu sana, nipu sini. Karena kita membangun hidup kita di atas dasar mamon. Kita pengen cepat. Makanya kita masih judi, kita masih bohongin orang. Padahal Kristen sudah dibaptis penuh Roh Kudus pula. Apakah bisa kita berkata bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan membangun di atas dasar Yesus Kristus? Saya rasa kita bisa sepakati bahwa tindakan seperti itu bukan tindakan membangun di atas fondasi Yesus Kristus. Yang setuju boleh lambaikan tangan, saudara. Kalau seandainya percaya dengan Yesus, beriman kepada Yesus itu cukup, maka saudara, saya mau katakan, tidak perlu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga. Sebab aku akan datang seperti seorang pencuri. Tidak perlu. Karena begitu saudara dan saya percaya kepada Yesus, memiliki iman kepada Tuhan, anytime Tuhan datang, kita semua diangkat. Buat apa dia kasih peringatan kepada kita untuk berjaga-jaga? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Yang mengerti lambaikan tangan. Itu sebabnya kita perlu mengerjakan, menjaga keselamatan kita. Kita nggak bisa hidup sembrono semaunya, kita nggak bisa. Kita harus terus membangun hidup kita di atas fondasi Yesus Kristus. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita. Apapun yang menjadi kerinduan hati saudara, cita-cita saudara, ambisi bahkan dalam hidup saudara, harus dibangun di atas fondasi Yesus Kristus. Sebab kalau engkau membangun sesuatu yang bukan di atas fondasi Yesus Kristus, maka cita-citamu akan menjadi cita-cita duniawi. Impianmu akan menjadi impian duniawi. Visimu akan menjadi visi duniawi. Ambisimu akan menjadi ambisi duniawi. Bukan untuk melakukan kehendak Bapa, tetapi untuk melakukan kehendak kita. Nah, ini yang kita perlu mengerti. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pemahaman sekali selamat tetap selamat. Tidak jatuh ke dalam pemahaman kasih karunia yang berlebihan. Ya, tapi kita tidak membahas itu karena kita sedang membahas tentang akhir zaman. Tetapi seperti yang saya katakan di awal daripada pembahasan akhir zaman, bahwa pembahasan akhir zaman semuanya nanti akan berhubungan dengan segala doktrin yang pernah saudara dan saya percayai. Nah, kita akan lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Ya, jadi ingat, bagian pertama, iblis dilepaskan, terjadi perang Gog dan Magog, mereka akan dikalahkan dan iblis akan dimasukkan
ke dalam neraka. Lalu kemudian skenario yang kedua, tahta penghakiman terakhir, tahta putih itu akan muncul, langit dan bumi akan lenyap, habis, sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian setiap orang yang besar dan kecil yang sudah mati akan dihakimi. Tetapi mereka yang terangkat, rapture, dan yang sudah bangkit, itu tidak akan mengalami penghakiman di sini. Ya, kita yang rapture dan bangkit pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus atau bema untuk menerima upah kita. Bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian yang terakhir dari skenario akhir zaman. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir adalah langit dan bumi yang baru atau Yerusalem baru. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu aku melihat langit dan bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Kata sorga di situ dengan kata langit yang ada di ayat yang pertama itu sama, saudara. Ya, kenapa saya katakan ini? Berarti pada waktu langit dan bumi yang pertama itu lenyap dan langit dan bumi yang baru itu muncul, sebetulnya yang lenyap itu adalah sorga dan bumi yang lama, dan kemudian akan muncul lagi sorga dan bumi yang baru. Dan dari surga yang baru ini muncullah Yerusalem yang baru. Karena dia muncul dari Allah. Dan dikatakan Yerusalem yang baru itu berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Kalau dikatakan dari tahta itu berarti suara Tuhan. Dan dia berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah yang dimaksud di sini adalah Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu akan turun ke bumi. Bumi yang baru. Bukan bumi yang lama. Yerusalem yang baru ini akan turun ke bumi. Dan itulah yang disebut sebagai kemah Allah. Kemah Allah nanti akan ada di tengah-tengah manusia. Dan Allah akan diam bersama-sama dengan manusia di bumi yang baru. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya minta nanti saudara, ya, setelah pembahasan kita ini, saudara baca Wahyu 21 dan Wahyu 22. Ya. Karena Wahyu 21 dan 22 ini adalah epilog atau bagian terakhir penutup daripada skenario akhir zaman. Dan dikatakan bahwa di akhir daripada itu Tuhan menciptakan segala sesuatunya baru. Akan ada langit atau surga dan bumi yang baru, dan kemudian ada Yerusalem yang baru. Ya. Nah, saudara, saya buat ringkasannya bagi saudara di sini. Dan saya tulis di sini bahwa ketika nanti langit dan bumi yang baru, atau kata aslinya adalah surga dan bumi yang baru itu diciptakan, maka dikatakan bahwa manusia akan hidup di bumi. Jadi kita yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, manusia yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, kita akan hidup di bumi. Bumi yang baru maksudnya. Lalu kemudian dikatakan Yerusalem itu akan turun, Yerusalem yang baru akan turun. Ya. Dan Yerusalem yang baru itu akan menjadi pusat pemerintahan yang ada di bumi.
Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu 21 dan 22, saudara akan menemukan bahwa ternyata nanti akan ada raja-raja dan akan ada bangsa-bangsa lain di bumi. Sebab dikatakan di dalam Wahyu 21 dan 22 di situ, nanti saudara akan temukan ayatnya di mana dikatakan bahwa raja-raja dari bangsa-bangsa di bumi itu akan membawa kekayaan mereka, upeti mereka, dan hormat mereka, dan sembah mereka ke Yerusalem baru. Ya. Jadi ini skenario yang ada di Wahyu 21 dan 22, nanti saudara baca. Karena selama ini kita selalu percaya bahwa nanti kalau kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Enggak. Wahyu mengatakan nanti segala sesuatunya baru. Sorganya baru, buminya baru. Dan kita akan ditinggal di bumi yang baru. Lalu apa itu Yerusalem baru? Nah, Yerusalem baru adalah sebuah kota yang turun dari sorga. Turun dari langit. Dari Allah sendiri. Dia turun ke bumi yang baru, saudara. Nah, kota Yerusalem dikatakan bahwa kota yang penuh dengan kemuliaan Allah nantinya. Di dalam kota Yerusalem itu tidak akan ada lagi bait Allah. Ya, di Yerusalem yang baru tidak ada bait Allah. Karena Allah sendiri ada di situ, jadi nggak perlu bait lagi. Allah sendiri ada di dalam Yerusalem baru. Itu sebabnya kenapa Yerusalem baru itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dikatakan, kalau saudara nanti baca di Wahyu 21 dan 22, 21 khususnya, saudara akan menemukan bahwa di sana nanti Yerusalem baru itu ternyata tembok dan fondasinya terbuat dari permata. Dari batu permata. Lalu kemudian kota Yerusalem baru dan jalanannya terbuat dari emas murni bening, dikatakan. Seperti kaca yang jernih, bening. Lalu kemudian ada 12 pintu gerbang yang terbuat dari mutiara. Bayangin, mutiara dibuat untuk gerbang, nggak tahu itu mutiara apa namanya, kerangnya segede apa atau kerangnya sebanyak apa, tetapi gerbang kota 12 pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Dan dikatakan bahwa Yerusalem baru tidak memerlukan matahari atau bulan lagi. Karena kemuliaan Tuhan itu selalu ada di situ dan akan bercahaya di situ. Di tengah-tengah kota Yerusalem yang baru ini akan ada sungai yang mengalir. Dan dikatakan sungai itu adalah sungai air kehidupan. Airnya jernih, mengalir di tengah-tengah kota. Lalu di pinggir-pinggir daripada sungai itu akan ada pohon-pohon yang berbuah. Dan buahnya itu yang menyembuhkan dan memulihkan bangsa-bangsa. Maka saat itu di bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tidak akan ada lagi air mata dan kesusahan. Ini adalah bagian terakhir dari apa yang diucapkan atau yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Lalu kemudian Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22, saudara. Tuhan Yesus masih berkata kepada Yohanes. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus katakan begini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini. Ayat yang ke-12, dia ulangin lagi kalimat itu. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya, yaitu di bema. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tanda-tanda kita sudah bahas ya, dan ada banyak hal lagi yang kita sudah pelajari selama seminggu ini. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Seandainya keselamatan itu sebegitu mudahnya dengan sekali selamat, akan terus selamat.
atau dengan iman kepada Tuhan Yesus ini kan yang menjadi permasalahan nih, pergunjingan terakhir. Wah, iman itu harus perbuatan atau enggak? Gitu. Kalau dengan perbuatan berarti keselamatan kita bukan keselamatan berdasarkan iman dong dan lain sebagainya. Itu saya nggak akan bahas ke sana. Tetapi saya hanya cuma mau katakan begini. Seandainya seseorang anak Tuhan tidak bisa kehilangan keselamatannya, maka tidak dibutuhkan Tuhan Yesus untuk mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga menjelang kedatangannya. Nggak perlu. Dengan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga sebab kedatangan itu seperti pencuri. Jangan sampai kita ketinggalan dan lain sebagainya. Dia sedang mengingatkan bahwa kita harus menjaga keselamatan kita sebab keselamatan itu bisa hilang. Jaga keselamatan kita. Berjaga-jaga. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendeklarasikan yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saudara, kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memerintah atas kami. Biarlah kiranya iman kami menjadi iman yang teguh dan dewasa hari-hari. Dan aku berdoa, biar kiranya Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan. Oleh sebab itu pagi hari ini aku berdoa memberkati umat dengan berkat yang berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu Kau buat berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang mendatangkan pertolongan dan mujizat. Dan aku berdoa, biarlah kiranya setiap langkah umat-Mu merupakan langkah-langkah yang berkati, penuh dengan mujizat dan penuh dengan keajaiban. Berdoa, biar kiranya damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai nanti kami mendengar aba-aba dari malaikat penghulu, mendengar tiupan sangkakala, sampai kami melihat, mata kami melihat Engkau datang di atas awan-awan, dan tubuh kami diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kami dikumpulkan ketemu kembali dengan keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami. Dan pada saat itu kami diangkat di atas awan-awan yang mulia. Dan di situ penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang berlimpah-limpah itu menyertai umat-Mu sampai dikumpulkan bersama dengan dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi. Berkati semua. Terima kasih.